Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Ilham dengan NIM 903001919100, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas MIT Ekonomi Demografi yang diberikan oleh dosen kami, Bapak Abdurrahman SPD MSI. Baik, langsung saja, yaitu yang pertama ada 4 tahap proses transisi penduduk. Tahap pertama yaitu pada tahap ini masyarakat berada pada kondisi praindustri di mana tingkat kelahiran dan kematian cukup tinggi. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan peningkatan kelahiran seperti belum tersedianya program keluarga berencana dan alat kontrasepsi. Sedangkan meningkatnya kematian akibat kondisi kurangnya ketersediaan pangan akibat gagal panen, pendapatan yang rendah hingga wabah penyakit yang tidak terkontrol. Tak heran pada tahap ini peran anak sangat penting untuk menunjang perekonomian keluarga sebab pendidikan tidaklah penting. Kemudian tahap yang kedua yaitu tingkat mortalitas. Tingkat mortalitas atau kematian turun secara perlahan, namun populasi tetap meningkat. Penurunan kematian dialami di negara-negara berkembang seperti di Laos, Yaman, Palestina, dan Afghanistan. Kemudian ada 2 faktor yang menyebabkan penurunan tingkat kematian, yaitu yang pertama adanya perbaikan penyediaan makanan dari hasil pertanian serta perbaikan di bidang kesehatan masyarakat untuk mengurangi kematian. Tahap yang ketiga yaitu tingkat kematian akan mengalami penurunan dengan cepat dan juga diikuti oleh penurunan tingkat kelahiran, akan tetapi tidak secepat tingkat kematian. Penurunan kelahiran sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya penggunaan alat kontrasepsi dan program keluarga berencana yang diterapkan oleh masyarakat. Perubahan menuju industrialisasi dari pertanian menjadi masyarakat industri. Kemudian adanya urbanisasi, perubahan sudut pandang wanita boleh bekerja. Tahap yang keempat yaitu kondisi kelahiran dan kematian berada pada posisi rendah atau nol, sehingga jumlah penduduk dapat dikatakan dalam keadaan stabil. Kemudian beberapa teori mengatakan jika pada tahap 4 penduduk di suatu negara akan tetap berada pada tingkat ini. Salah satu contoh negara yang berada pada tahap ini yaitu Amerika Serikat, Argentina, Kanada, Selandia Baru, Australia, dan keseluruhan benua Eropa. Kemudian yang kedua yaitu beberapa indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis kependudukan. Yang pertama yaitu angka kelahiran. Angka kelahiran total atau total fertility rate atau TFR. Tingkat fertilisasi total didefinisikan sebagai kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya. Kemudian yang kedua yaitu angka kematian. Mortalitas adalah ukuran kematian rata-rata dari penduduk dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Secara sederhana, mortalitas merupakan jumlah kematian akibat penyakit tertentu ataupun kematian alami. Kemudian yang ketiga, perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi adalah salah satu pergerakan penduduk di suatu daerah atau negara. Kemudian migrasi terbagi menjadi 3 model piramida. Yang pertama yaitu piramida kerucut. Piramida ini biasanya ditemui di negara berkembang seperti Indonesia dan lain-lain. Kondisi penduduk di piramida ini akan mengalami pertumbuhan atau perkembangan yang sifatnya cepat. Angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematiannya. Kemudian kelompok umur yang semakin tua semakin turun atau sedikit jumlahnya, sehingga hal itu diperlukan lapangan kerja yang sebanyak mungkin. Kemudian yang kedua yaitu piramida Nisan. Piramida Nisan ini berbentuk biasanya ditekes atau dijumpai di negara-negara tertua seperti Amerika Serikat, Jepang, Swedia, dan lain sebagainya. Kondisi dari penduduk di piramida ini akan mengalami
pengurangan akibat pertumbuhan yang sifatnya lambat, angka kelahiran dibandingkan angka kematian lebih rendah. Oleh sebab itu, penduduk usia muda lebih sedikit dibandingkan yang tua. Semakin tua, maka kelompok umur tersebut semakin banyak jumlahnya. Dengan kondisi begini, negara memerlukan tenaga kerja dari lain negara. Kemudian yang ketiga yaitu piramida tetap. Piramida yang satu ini biasanya ditekar atau ditemui di negara-negara maju seperti Jerman, Prancis, dan lain sebagainya. Kemudian kondisi dari penduduk di piramida ini cenderung stabil atau tetap. Pertumbuhannya pun seperti itu. Jumlah penduduk pada setiap kelompok usia hampir sama kecuali di umur yang tertua. Kemudian soal yang selanjutnya yaitu apa perbedaan mendasar ketiga sumber data demografi penduduk. Sumber data kependudukan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Sensus penduduk adalah suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan data penduduk yang ada di suatu wilayah. Di Indonesia biasanya pengadaan sensus penduduk diadakan setiap 10 tahun sekali. Kemudian yang kedua yaitu survei penduduk. Survei penduduk adalah proses pengambilan data penduduk menggunakan sampel data yang dianggap mewakili beberapa kelompok penduduk. Kemudian yang ketiga yaitu registrasi penduduk adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah setempat yang bekerja sama dengan keluarga untuk mencatat peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pernikahan, pengangkatan anak, adopsi, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Kemudian soal yang keempat yaitu teori fertilitas dan dapat ditinjau pendekatan sosial dan ekonomi. Kemukakan 2 pendekatan tersebut. Yang pertama yaitu menurut Friedman. Variabel antara yang secara langsung mempengaruhi fertilitas pada dasarnya juga dipengaruhi oleh standar yang dilakukan di masyarakat. Sehingga perilaku fertilitas di individu dipengaruhi oleh standar yang ada. Menjadi standar khusus tentang ukuran keluarga dan standar tentang variabel antara itu sendiri. Selain itu, standar dalam hal ukuran keluarga dan variabel antara dipengaruhi oleh tingkat kematian atau mortalitas dan struktur sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Menurut Friedman, intermediate variabel yang dikemukakan oleh Davis Blake adalah variabel antara yang menghubungkan penetapan standar fertilitas yang diakui masyarakat dengan jumlah anak yang mereka miliki atau hasil. Kemudian dia berpendapat bahwa norma fertilitas yang ditetapkan oleh masyarakat dapat sesuai dengan fertilitas yang dibutuhkan individu. Selain itu, norma sosial yang diterima dianggap sebagai faktor dominan. Secara keseluruhan, Friedman mengatakan bahwa salah satu prinsip dasar di dalam sosiologi adalah bila para anggota suatu masyarakat menghadapi suatu masalah umum yang timbul berkali-kali dan membawa konsekuensi sosial yang penting, sehingga mereka cenderung menciptakan suatu cara penyelesaian normatif terhadap masalah tersebut. Kemudian cara penyelesaiannya adalah berupa serangkaian aturan tentang bertingkah laku dan suatu situasi tertentu menjadi sebagian dari kebudayaan, dan masyarakat mengindoktrinasikan kepada para anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan norma tersebut, baik melalui ganjar atau rewards maupun hukuman yang implisit dan eksplisit. Dikarenakan jumlah yang akan dimiliki oleh pasangan suami dan istri merupakan masalah yang sangat universal dan penting bagi setiap masyarakat. Kemudian, berbagai strategi mengenai fertilitas seperti menunda pernikahan, mengganggu hubungan intim, dan kontrasepsi dapat digunakan oleh pasangan suami istri yang lebih memilih untuk tidak memiliki keluarga besar. Dengan pemahaman bahwa memiliki banyak anak berarti mengkhawatirkan masalah keuangan dan menghambat peningkatan sosial dan materi. Pada umumnya telah diakui bahwa inilah alasan penurunan kekayaan di Eropa Barat dan Utara pada abad ke-19.
Leibniz dianggap sebagai penulis dari yang terkenal sebagai teori ekonomi tentang fertilitas. Untuk merumuskan teori yang mengungkapkan faktor yang menentukan jumlah kelahiran anak yang diinginkan per keluarga, tentunya ukuran besarnya juga tergantung pada beberapa banyak kelahiran yang dapat bertahan hidup. Kemudian ada 3 tipe-tipe kegunaan yang dapat dilakukan. Yang pertama itu kegunaan yang diperoleh dari anak sebagai suatu barang konsumsi, misalnya sebagai sumber hiburan bagi orang tua. Yang kedua yaitu kegunaan yang diperoleh berasal dari anak sebagai suatu sarana produksi, yakni dalam beberapa hal tertentu. Anak diharapkan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dalam menambah pendapatan keluarga. Yang ketiga yaitu kegunaan yang diperoleh dari anak sebagai sumber ketentraman pada hari tua maupun sebaliknya. Kemudian soal yang kelima yaitu dimisalkan diketahui data fertilitas daerah Sukamaju di bawah ini, tentukan GFR dan ASFR-nya. Nah, mohon maaf di sini saya tidak menjelaskan lebih detail. Saya hanya bisa menampilkan gambar atau hasil pengerjaan dari data GFR dan ASFR ini. Berikut cara pengerjaannya atau hasil pengerjaan saya. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu di dalam analisis mortalitas dikenal istilah standarisasi. Jelaskan yang dimaksud dan macam-macam standarisasi tersebut. Yang pertama yaitu standarisasi morbiditas dan mortalitas, yaitu umur atau komposisi umur, tempat tinggal, pekerjaan, jenis kelamin atau hampir secara universal wanita lebih rendah tingkat kematiannya daripada pria hampir pada semua kelompok umur. Yang kelima yaitu status kawin. Pada umur dewasa, mereka yang kawin lebih rendah tingkat kematiannya daripada bujang, janda atau duda dan bercerai. Kemudian cara yang dilakukan oleh banyak ahli demografi untuk mengontrol variabel-variabel dengan menggunakan teknik yang dikenakan dengan standarisasi. Yang pertama, komposisi penduduk menurut umur yang digunakan untuk standarisasi disebut dengan penduduk standar. Dalam hal ini, hanya specific death rate saja yang diambil dari penduduk yang mau diteliti. Tingkat kematian penduduk standar yang digunakan akan menentukan besar kecilnya CDR dari suatu negara. Karena penggunaan penduduk standar adalah suatu tujuan membandingkan antara suatu negara dengan negara lain. Dalam arti menentukan mana yang lebih tinggi, maka itu memiliki penduduk standar haruslah berhati-hati. Yang pertama yaitu standar langsung. Standarisasi langsung dilakukan dengan syarat ada data. Data yang untuk populasi standar yaitu yang pertama jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, yang kedua yaitu jumlah penduduk seluruhnya. Kemudian untuk populasi yang distandarisasi yaitu jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, jumlah kematian berdasarkan kelompok umur. Selain itu, populasi standar dan populasi yang akan distandarisasi harus diketahui CDR-nya. Kemudian yang kedua yaitu standar tidak langsung. Standar tidak langsung dapat dibedakan menjadi dua, yaitu populasi standar diketahui yaitu ASDR-nya, CDR-nya. Kemudian yang kedua yaitu populasi yang akan distandarisasi diketahui jumlah penduduk menurut kelompok umurnya. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.